Peratu ukur dari tukang cukur sampai dengan insinyur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman onta ke zaman Toyota sampai zaman Utsman bin Affan sampai ke MC yang tampan ini. Perkenalkan, nama saya Tafakur sebagai MC pada kajian ilmiah pada hari ini yang berjudul Ayat Allah di Bumi dan Alam Semesta. Sebelum kita mulai kajian pada sore yang cerah ini, marilah kita buka kajian ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kajian kita pada sore kali ini, akan ada tilawah yang akan dibawakan oleh Zafran. Pada Zafran dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Tes. Terdengar Zafran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa tahlukuna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqan wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Wa in tukazzibu faqad kazzaba umamum min qablikum wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Kang Zafran yang telah membaca Al-Qur'an untuk menambah keberkahan pada sore kali ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan, kita perhatikan materi pada kajian ilmiah pada sore kali ini yang akan dibawakan oleh Bapak Zulfialdi Zakaria. Kepada Pak Zulfialdi, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf tadi agak terlambat nih, tidak sesuai dengan waktu. Kita hari ini akan membahas mengenai ayat-ayat Allah di bumi dan di alam semesta. Ini kajian yang berhubungan dengan kita sebagai geologis. Barangkali kita bisa mulai saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya kajian mengenai ayat-ayat Allah di bumi ini pernah disampaikan juga nih tahun sekitar 3 tahun yang lalu ya, dengan mahasiswa agama juga. Kita mulai dengan pembukaan dengan surat Al-Baqarah ayat 29. Di situ disebutkan walazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwa inna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ditambah lagi dengan
ayat yang sering kita baca surat Al-Baqarah ayat kedua, bahwa kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ditambah lagi dengan ayat Al-Baqarah juga masih ayat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, bagi seorang Muslim, kita ini sudah dikunci nih. Keimanan kita kepada Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwa tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kita meyakini bahwa membahas mengenai tanda-tanda kebesaran Allah itu bukan berarti kita mencocok-cocokkan ya, cocokologi katanya, mencocok-cocokkan ini cocok, ini cocok, ini terbukti dan sebagainya, bukan itu. Punten Kita Pak Susiali. sepakat. Halo ya. Punten Pak, memotong. Ya. Share screen-nya belum terlihat Pak. Oh belum terlihat. Iya, Sebentar, Pak. sebentar. Mohon maaf ya Pak. Ya. Sebentar ya, berarti ini sebentar. Sebentar ini masih proses ini sebentar. Kelihatan belum? Masih belum Pak. Sebentar. Nah ini kelihatan? Sudah Pak, sudah terlihat. Ini sebentar. Kita lanjutkan ya. Ini mukadimahnya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemudian di sini kita meyakini bahwa Al-Quran tidak ada keraguan padanya, untuk bagi orang yang bertakwa. Dan ini tantangan dari Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Jika kamu sanggup, buatlah semisal Al-Quran, satu ayat saja. Itu tidak, ternyata sampai sekarang tidak ada yang sanggup seperti itu. Nah, mengkaji mengenai ayat-ayat Allah di bumi dan di alam semesta, ini kita sebetulnya mengkaji mengenai ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dengan segala isinya. Ini ayat-ayat yang tidak tertulis atau merupakan sunatullah yang tidak tertulis. Itu termasuk di dalamnya itu seperti bumi yang mengelilingi matahari, itu suatu sunatullah, suatu hukum Allah yang tidak tertulis, tetapi itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian ada lagi ayat qauliyah, itu ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah, dikumpulkan dalam satu mushaf Al-Quran, ayat tertulis
sunatullah yang tertulis. Nah, antara keduanya ini sinkron, tidak ada perbedaan. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari atau membahas mengenai ayat-ayat Allah di muka bumi ini? Kita kembali melihat perjalanan hidup manusia. Ini mulai dari alam roh, alam kandungan, alam rahim, kemudian alam dunia. Ini kita berada di sini nih. Sampai nanti akan ada perjalanan yang lain. Sampai ke adanya surga dan neraka. Nah, bagi seorang muslim kita mengimani ini, mulai dari alam roh sampai ada surga dan neraka. Kemudian kita lihat sendiri di sini dalam perjalanan kehidupan kita berada di tahun 1440 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Kita bisa bayangkan ketika ayat-ayat Allah ini disampaikan oleh Rasulullah sejak ini 570 Rasulullah lahir. Nah, sekitar sini nih, di sini para orang-orang zaman dahulu, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul sudah benar. Anda bayangkan misalkan ketika pada sekitar zaman saat itu ya, dikatakan ketika kamu lihat gunung itu diam, tapi dia bergerak seperti jalannya awan. Nah, pada saat itu mungkin orang akan mengatakan bagaimana mungkin katanya gunung berjalan seperti awan. Atau misalnya ketika ada yang mengatakan ayat bahwa di dalam laut ada api. Zaman dahulu mungkin tidak akan mempercayai. Nah, kita bergerak ketika sampai manusia masih ada di sini, walaupun orang-orang zaman dahulu sudah meninggal, Rasulullah wafat juga. Nah, pada abad ke-20 ini, dengan peralatan-peralatan yang sudah modern, diketahui bahwa memang di dalam lautan itu ada mid-oceanic ridge. Magma yang panas, cair itu sudah keluar di bawah laut. Kemudian kita di geologi mempelajari mengenai plate tektonik atau global plate tektonik, di mana kulit-kulit bumi bergerak satu sama yang lainnya. Nah, kita lihat nih, orang-orang zaman dahulu nih banyak yang tidak sampai kepada pembuktian mengenai ayat-ayat Allah itu, tetapi manusia masih ada dan dibuktikan oleh manusia yang lainnya. Kita bayangkan ketika kita berada di sini, orang-orang kafir mungkin tidak akan percaya ya, adanya perjalanan seperti ini sampai surga dan neraka. Tetapi bagi seorang muslim, kita meyakini Al-Quran ini benar adanya, bahwa kita akan membuktikan suatu ketika adanya alam kubur, adanya hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Jadi di sini ayat-ayat Allah itu ada yang terbukti ketika manusia masih ada, walaupun misalkan manusia sudah meninggal sebagian, atau nanti akan terbukti ketika bumi ini sudah hancur, kiamat, sehingga nanti akan menemukan surga dan nerakanya. Nah, kita berpatokan kepada itu, kemudian baru kita bisa membahas mengenai kandungan dan pembahasan ini, mulai dari sang pencipta, Khalik, dan yang diciptakan atau makhluk, kemudian fitrah manusia, kemudian Islam sebagai dinullah, suatu sistem aturan-aturan dari Allah,
kemudian ayat-ayat Allah di bumi dan di alam semesta, kemudian bumi sebagai makhluk Allah yang taat mengikuti sunatullah, kemudian pelajaran yang dapat diambil dan penutup. Nah, kita masuk dulu kepada masalah Halik dan makhluk. Halik itu adalah sang pencipta atau yang menciptakan, maha pencipta. Diistilahkan sebagai Rob. Rob Tuhan maha pencipta. Pengertian Rob itu banyak sekali. Pengatur, pengelola, termasuk pengelola juga. Jadi pencipta, menciptakan, dia menciptakan, mengatur dan mengelola juga. Nah, dalam Islam pencipta itu adalah namanya Allah. Sedangkan makhluk adalah yang diciptakannya. Termasuk di dalam penciptaannya, yang diciptakannya itu adalah makhluk gaib, makhluk alam nyata, alam semesta, bumi, planet, bintang, dan manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk manusia ini ada satu yang unik, bahwa penciptaan manusia itu ada mulai dari penciptaan Adam, manusia yang pertama, tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian penciptaan Hawa tanpa ibu, kemudian penciptaan Isa Al-Masih tanpa ayah, dan kemudian keturunan Adam dan Hawa. Kita semua berada di sini. Nah, ini fitrah manusia, kejadian diciptakan manusia. Ini manusia yang keturunan Adam dan Hawa ini, kita zaman kita semua ini pasti mengikuti pola seperti ini. Mulai dari lahir bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian kembali tua, dan akhirnya meninggal. Ini polanya seperti ini. Nah, makna fitrah sendiri ini dalam surat Ar-Rum ayat 30 disebutkan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama din yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini tersirat bahwa Islam sebagai dinullah itu sebetulnya agama fitrah. Setiap manusia itu mengikuti fitrah dari Allah. Tetapi kenapa banyak yang non-muslim, kemudian banyak yang muslim dan sebagainya? Karena kita bisa lihat nanti kemudian manusia itu diberikan akal pikiran, pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Kemudian juga ada unsur yang menggodanya untuk tetap di jalan yang lurus. Itu adalah sama seperti godaan pada Nabi Adam dulu. Itu dari musuh Allah nih, Syaitan. Nah, ini kita lihat bahwa di alam roh manusia tidak tahu kejadian-kejadian ketika di alam roh, kecuali ketika diberitahu oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran ini, bahwa di alam roh ini manusia itu, calon manusia ini sebetulnya sudah ditanyakan oleh Allah, bukankah aku ini ada Rob kamu? Lalu mereka menjawab, betul, engkau ada Rob kami dan kami menjadi saksi. Ini dilakukan demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa fitrah manusia ini, Islam atau non-Islam, dia akan mengakui bahwa
ada penciptanya, ya. Ada yang mengelola dan mengaturnya. Nah, pada zaman dahulu di alam roh, Allah sebagai Rob menanyakan kepada calon-calon manusia ini, bukankah aku ini adalah penciptamu, pengelola, pengaturmu? Mereka menjawab, kami menjadi saksi. Nah, begitu di alam roh, pindah ke alam rahim. Di alam rahim ini ada mulai suatu proses. Di beberapa ayat dikatakan sebelumnya kami menciptakan manusia dari tetesan air yang bercampur. Dia menjadikanmu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang tersimpan kokoh dalam tempat yang kokoh atau rahim. Nah, di ayat yang lainnya lebih jelas lagi perkembangannya. Dari nutfah kami jadikan alaqah, segumpal darah. Kemudian dari alaqah itu jadikan segumpal daging. Kemudian kami jadikan mudghah itu idoman atau tulang belulang. Lalu idoman itu kami bungkus dengan lahma atau daging otot. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, perkembangan ini ada beberapa dokter yang non-muslim menjadi tertarik kepada Islam ketika mempelajari ayat yang ini, perkembangan di dalam rahim. Nah, di ayat yang lain, kemudian dari segumpal daging ada yang sempurna kejadiannya dan ada yang tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan di dalam rahim atau uterus itu apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, ketika keluar sebagai bayi dari alam rahim masuk ke alam dunia, alam fana. Nah, hampir setiap bayi ketika dia lahir yang bisa adalah menangis. Berbeda alam ketika di alam rahim begitu dijaga oleh ibunya, ya. Makanan disediakan dan sebagainya, begitu keluar berbeda alam, yang terjadi adalah menangis. Tetapi Allah itu menciptakan pendengaran, penglihatan, dan pemahaman, sehingga suatu ketika bayi-bayi ini kemudian menjadi anak-anak dewasa, punya pemikiran, sehingga dengan pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati ini kembali lagi bahwa kita menyadari bahwa kita ini mempunyai sejarah yang panjang, mulai dari alam roh, alam rahim, dan sekarang seperti ini. Nah, Rob itu adalah diartikan bukan, kalau dalam beberapa terjemahan hanya disebutkan sebagai Tuhan. Padahal Rob itu adalah pencipta, pengurus, pemilik, pendidik, pemelihara, penguasa, pengatur, pembina. Mempunyai pengertian yang banyak seperti itu. Nah, alam semesta begitu teratur karena diatur oleh Rob yang mempengatur. Mengikuti suatu sistem hukum alam atau sunatullah yang diatur oleh Allah, sehingga dengan aturan-aturan itu alam itu selamat, aman, damai. Nah, ini hampir sama dengan disebut dengan Islam. Kenapa alam semesta ini begitu teraturnya gitu, tidak berbenturan antar planet dan sebagainya? Karena memang Allah mengatur sedemikian rupa. Kemudian selain dari alam semesta, manusia diberikan akal dan pikiran. Ada yang menerima Islam, ada yang tidak menerima Islam sebagai satu sistem kehidupannya. Dalam pengertiannya Islam ada alif, sin, lam, dan mim. Ada pengertian di dalamnya tersirat pengertian mulai tunduk, taat, patuh, selamat, sejahtera, dan damai. Ini yang pengertian ini mencakup ke dalam pengertian Islam, sehingga
ketika ada orang mengatakan bahwa Islam itu adalah teroris atau Islam itu adalah penuh kekerasan dan sebagainya, karena mereka tidak mengetahui bahwa sebetulnya Islam ini adalah seperti ini, tunduk patuh taat kepada aturan-aturan Allah sehingga bisa selamat dunia dan akhirat, damai dan sejahtera sampai akhir kehidupan. Nah, di dalam surat Al-Fatihah dan An-Nas kita bisa melihat adanya suatu kemiripan dalam urutan-urutannya. Ketika dalam Al-Fatihah ini ada kalimat mengenai Rabb, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian di dalam Al-Fatihah juga disebutkan ada kalimat Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Kemudian ada unsur ilah ketika dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Nah, kita bisa membayangkan bahwa alam semesta ini termasuk kita ini diciptakan dan diatur oleh yang namanya Rob. Tentunya dengan melihat bahwa dia menciptakan, kemudian mengatur, pola dan sebagaimana yang terjadi, tentunya zat itu adalah yang maha menguasai Malik. Sehingga mau tidak mau dialah yang diperilah, yang menciptakan kita semua, menciptakan semesta, kemudian mengaturnya, kemudian yang berkuasa dan sehingga patut menjadi perilah atau diibadahi. Nah, dalam surat terakhir Anas juga disebutkan di sini ada unsur Rabb, Malik dan Ilah. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, malik, ilahin nas, ilahin. Jadi ada unsur-unsur yang seperti ini diingatkan kembali dalam surat An-Nas ini. Nah, kemudian ayat-ayat Allah di alam semesta ini berkaitan dengan penciptaan alam semesta, penciptaan bumi, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini kasih sains yang terbukti, yang dulu diingkari oleh kaum kafirun, oleh orang kafir. Nah, sebagian dari orang-orang yang non-muslim, dia mulai tunduk taat kepada aturan-aturan Allah, masuk Islam setelah mempelajari indikasi sains yang telah diberikan oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, ini adalah penciptaan langit dalam berbagai buku textbook mengenai filsafat penciptaan langit. Itu dikatakan bahwa dulunya adalah satu kabut, semacam kabut. Kemudian dengan berjalannya waktu menjadi padu, kemudian menjadilah bagian intinya menjadi satu matahari, kemudian di luarnya itu menjadi planet-planet. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu diberikan satu indikasinya bahwa dulu langit ini merupakan suatu asap, kemudian dia diperintahkan oleh Allah supaya datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Maka keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Nah, di sini
Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 disebutkan, dan apakah orang yang ingkar tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah, beberapa teori dari Immanuel Kant, kemudian Kant dan Laplace, itu kemungkinan juga mereka mempelajari atau mendapatkan informasinya dari yang disebut dengan kitab kuno oleh mereka, ya. Yang disebut mereka karena tidak tahu apa informasi-informasi ini, padahal itu ada Al-Quran, kemungkinan ya mereka bisa juga mengambil dari informasi-informasi semacam ini. Nah, kita lihat bumi sebagai makhluk Allah, salah satu planet bagian dari tata surya, tempat tinggal makhluk hidup dan tempat berbagai sumber daya alam. Bumi sebenarnya tidak bulat seperti ini, tetapi ini agak lonjong seperti ini, spheroidal. Diameter khatulistiwanya lebih panjang daripada diameter dari antar kutub seperti ini. Nah, ini adalah Al-Biruni yang mempelajari mengenai bumi. Nah, salah satunya adalah menemukan bagaimana dia menghitung jari-jari bumi, sehingga kita bisa menghitung berapa keliling bumi. Nah, selama ini para saintis mengatakan bahwa keliling bumi ini sekitar 40.075 km dengan panjang jari-jari buminya 6.339,9 km. Nah, dengan informasi ini kita bisa menghitung berapa kecepatan bumi bergerak. Satu hari atau siang malam, satu siang malam, 24 jam. Kita bisa menghitung kecepatan bumi bergerak ini adalah 40.000 dibagi 24 jam. Berarti sekitar 1.667 km per jam kecepatan bumi berputar. Kita tidak merasakannya karena kita berada di dalam bendanya, seperti kita ikut naik pesawat dan kecepatan sekitar 200-300 km per jam, kita tidak merasakannya karena kita berada di dalamnya. Demikian juga ketika bumi ini berputar, siang menjadi malam, malam menjadi siang dan sebagainya, mengikuti mengelilingi matahari, kecepatnya adalah 1.667 km per jam. Bisa dibayangkan ya, kalau misalnya ketika bumi ini tiba-tiba berhenti, seperti orang tabrakan naik mobil dengan kecepatan 60 km per jam, dia menabrak, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya pun akan terpental dengan kecepatan yang hampir sama. Demikian juga ini ketika kalau seandainya bumi ini kemudian berbenturan dengan planet yang lainnya, maka akan dibayangkan bahwa semua isi yang ada di bumi ini akan keluar demikian terpencar dan kecepatan yang sebesar itu. Nah, ini indikasi bahwa bumi ini tidak bulat disebutkan, dan bumi setelah itu dihamparkannya. Dahaha. Kata daha ini menurut translasi Indonesia artinya dihamparkan. Tetapi juga bisa berarti telur burung unta yang bentuknya menyerupai bentuk geosferika bumi seperti ini. Nah, sebagian dari orang-orang mengatakan bahwa bumi itu datar. Nah, ini terjadi tidak hanya pada orang-orang yang non-muslim, tetapi ada juga orang-orang muslim yang terhasut
mengatakan bumi ini datar. Padahal dengan instrumen yang semakin canggih dari alat-alat fisika dan sebagainya, penerbangan dan sebagainya, kita bisa melihat kondisi alam semesta ini dari kejauhan dan tidak mungkin datar. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa bumi ini datar, ilmu geologi ini yang dikembangkan itu dia mengatakan seperti itu, bahwa tidak datar. Segala teori-teori dalam geologi ini mengarah kepada bahwa bumi ini memang seperti ini ya, bulat atau spreadal. Jadi tidak berupa satu datar seperti piringan hitam atau CD. Nah, ini bumi ini merupakan bagian dari tata surya. Jadi dengan mataharinya adalah ini satu matahari, kemudian ini ada planet-planetnya ya, mulai dari Merkuri, Venus, Bumi dari sini sampai ke Pluto. Pluto di pada tahun 90-an ini dicoret sebagai planet dalam satu solar system. Jadi biasanya ada 9, jadi ada 8. Tetapi ini tantangan bagi ilmuwan muslim, karena dalam surat Yusuf dikatakan ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 kaukab atau planet, kemudian matahari dan bulan. Kulihat semua bersujud kepadaku." Jadi ada tanda-tanda dalam Al-Quran ini mengatakan bahwa planet dalam tata surya ini ada 11. Kaukab planet itu ada 11. Ketika dulu ada 9, kemudian menjadi 8, berarti ada 3 lagi planet yang belum diketemukan oleh manusia dalam satu tata surya kita ini. Nah, ada indikasi lagi tanda-tanda saintis juga dalam Al-Quran dikatakan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi mengetahui. Dalam surat Yasin ayat 38, kemudian dalam surat Al-Anbiya 23 dikatakan, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ini mengindikasikan bahwa matahari juga bergerak, kemudian ada yang namanya orbit, garis edar antara matahari, bulan, bumi dan sebagainya. Nah, ayat-ayat yang lain, misalnya mengenai gunung, disebutkan bahwa gunung ini sebagai pasak. Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak goncang bersama kamu. Kemudian menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu dapat petunjuk. Kemudian di sini juga dia telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi ini jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Dan dari ayat-ayat ini, dari 1, 2, 3, 4 ayat ini, sebagai geologis kita bisa melihat bagaimana fungsi dari sebuah gunung. Dalam konsep tektonik, kita mempelajari bagaimana gunung itu tercipta. Ketika kerak samudra bertumbukan dengan lempeng samudra dan lempeng benua, lempeng samudra kemudian masuk ke dalam, kemudian bergabung dengan lapisan bumi yang panas, melebur kembali, kemudian akibatnya dia akan mencari dari retakan-retakan yang terjadi, dia akan mencari tempat yang lemah, magma itu keluar mencari tempat yang lemah, dan jadilah beberapa
pegunungan. Itu dalam konsep-konsep plate tektonik ini. Nah, semuanya itu ada ukuran-ukurannya. Jadi sebagai geologis kita mempelajari ilmu geologi ini tidak sekedar kualitatif tetapi kuantitatif. Itu pasti terukur, ada ukurannya. Kita bisa tahu bahwa batuan ada ukuran besar butirnya dan sebagainya. Sebentar ya. Punten Kang Teteh semua, kita tunggu sebentar karena Pak Zulfilia mungkin ada urusan sebentar. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya, maaf ya, ada gangguan sebentar. Nah, sebagai geologis ya, kita nanti juga akan menemukan bahwa objek-objek geologi ini tidak kualitatif, tetapi bisa terukur. Ada ukurannya gitu. Nah, ini perbandingan ukuran bumi dengan planet-planet di tata surya. Kalau dibandingkan dengan ini Mars, Merkuri, bumi ini masih besar. Tapi dibandingkan dengan Jupiter dan Saturnus, bumi ini kecil seperti ini. Atau bandingkan dengan matahari. Ini matahari, ini ukuran bumi ini kecil sekali nih. Sekarang matahari dibandingkan dengan bintang yang lain. Arcturus, matahari seperti ini, maka bumi ini sudah tidak kelihatan. Atau Arcturus dibandingkan lagi dengan Antares. Ini Arcturus di sini, matahari sudah tidak kelihatan, bumi pun sudah tidak kelihatan. Perbandingan seperti ini. Maka kita bisa membayangkan ciptaannya itu ciptaan dari Sang Maha Pencipta demikian seperti ini. Maka ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, bahwa ciptaannya itu masih kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Dibandingkan dengan Antares, bumi ini sudah hilang. Ini sama juga nih perbandingan antara bumi dengan planet-planet atau bintang-bintang. Nah, kita bisa melihat di sini mempelajari mengenai bumi atau penampakan bumi. Geologi ini mempelajari buminya hanya sebatas di sini. Antara kerak ya, atau kulit bumi yang paling luar. Ada kerak samudera, ada kerak benua. Nah, selebihnya itu nanti orang-orang fisika yang mempelajarinya. Nah, kerak bumi retak-retak membentuk lempeng-lempeng samudera dan benua. Ini yang disebut dengan lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tektonik bergerak dinamis ke berbagai arah. Ada yang bertumbukan, ada yang berpisah, ada yang regang. Nah, di bagian tengah samudera ini ada pematang tengah samudera yang disebut dengan plate oceanic ridge, di mana magma itu selalu keluar dan mendesak ke arah sisi-sisi yang berlawanannya. Nah, ini adalah evolusi dan perkembangan geoscience, konsep data dasar mulai dari continental drift, kemudian arus konveksi, kemudian seafloor mapping, seafloor spreading, kemudian di antara magnetic mid oceanic ridge ini kemudian ada yang mempelajari magnetiknya, kemudian ada yang menemukan transform fault,
ada zona seismik global, kemudian sabuk pegunungan global, dan dari sini dari 1910 1900 awal sampai 1970-an ini, pada abad 20 ini lahirlah New Global Tectonic atau Plate Tectonic Theory. Nah, awal dari pemikiran mengenai continental drift, bahwa benua ini mengapung, ini dari Alfred Wegener. Ini seorang ahli geofisika. Tahun 1915 ditemukan oleh Wegener bahwa lapisan-lapisan kontinental dari silikat dan aluminium itu mengambang di atas silikat magnesium dengan berat jenis yang berbeda. Sial ini lebih ringan daripada sima, sehingga dia akan bergerak mengambang di sini. Dan tambah lagi dengan konsep tersebut, pemikiran tersebut, Wegener mengatakan bahwa sebetulnya dulu itu bumi ini berada dalam satu. Kemudian dengan konsep continental drift, dia bergerak dan berpindah seperti ini. Rekonstruksi dari Wegener ini dikatakan bahwa dulunya ada benua yang superkontinen yang disebutkan Pangea. Nah, ini di rekonstruksi zaman sekarang ini dikembangkan lagi, rekonstruksi pada 0 juta tahun yang lalu, kemudian sampai ke dari 150 juta tahun yang lalu sampai 0 juta tahun yang lalu. Ini dibuat seperti ini, mana Australia yang bergerak kemudian menembus di sini dan sebagainya. Nah, pergerakan dari kulit permukaan bumi ini tidak lepas dari konsep arus konveksi oleh Arthur Holmes. Arus konveksi itu seperti ini. Kalau kita menjerang air, ya, yang panas ini dia akan bergerak ke atas. Kemudian yang dari atas, yang lebih dingin, dia akan bergerak lagi ke bawah. Sehingga kita melihat bahwa air itu akan mendidih seperti ini. Nah, di dalam kulit bumi ini ada bagian yang sifatnya fluida dan panas. Ketika kita ingatkan konsep dari arus konveksi ini, nah yang panas ini akan keluar. Ini di menit kritis dia magma itu sudah keluar. Dia bergerak menggerakkan dari kulit bumi yang keluar ini, dan kemudian bertemukan dengan dari kerak benua dengan kerak samudra berbenturan. Nah, karena ini lebih berat, dia akan berada di bawah seperti ini, dan ini akan melebur kembali. Batuan-batuan dan sebagainya dia akan kembali menjadi fluida, terus bergerak seperti ini. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ini ada continental block, kemudian ada arus konveksi, kemudian menjadi terpecah, dan sebagainya yang bergerak. Nah, pada tahun 1959 sampai 1965, Bruce Hazen dan Mary Trapp ini membuat atau memetakan lantai samudra. Ini dimulai dengan tahun 1956, Bruncorn membangkitkan kembali pemikiran tentang apungan benua yang dipikirkan oleh Wegener pada 1915 sampai 50 tahun yang lalu. Kemudian Hazen, Trapp, dan Ewing berhasil memetakan lantai samudra. Ini ada proyek sea floor mapping, sehingga di
petakan seluruh samudra itu menjadi gambar seperti ini. Ini hasil dari petalan samudra oleh Meritratt dan Berselizen tahun 1960. Pertama kali melukiskan adanya sistem hubungan samudra atau Mid-Oceanic Ridge yang panjangnya dijumlahkan hampir 65.000 km. Ini adalah hubungan samudra itu. Nah, dari sini juga ini sudah kelihatan bahwa ada garis-garis yang memotong dari hubungan ini. Nah, kalau kita kembalikan kepada pemikiran dari Wagner, kenapa Wagner berpikiran ini seperti puzzle, mosaik, bahwa pantai barat, pantai timur Amerika ini dulunya bergabung dengan pantai barat Afrika, dipisahkan oleh sesuatu. Nah, sesuatu ini adalah ini. Nah, ketika ada ayat yang mengatakan, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan bagai jalannya awan. Dan surat An-Naml ayat 58. Ini adalah indikasi bahwa apa yang terjadi memang demikian, bahwa permukaan bumi ini bergerak bisa horizontal, vertikal, atau diagonal. Jadi konsep-konsep plate tektonik kita menemukan itu, adanya pergerakan yang vertikal, ada yang horizontal, dan ada yang diagonal. Nah, di dalam surat At-Tur ayat 1-6, salah satu ayat mengatakan, dan laut yang di dalamnya, di dalam tanahnya ada api. Itu menggambarkan bahwa di dalam laut itu tidak hanya sekedar air, tetapi juga ada yang panas. Mid-Oceanic Ridge itu adalah magma, tempat magma keluar setiap saat dan memisahkan bagian-bagian yang berseberangannya, berlawanannya. Nah, seperti ini. Ini magma keluar di sini, dia memisahkan ke bagian-bagian yang berlawanan, sehingga asalnya ini konsep dari Wagner, asalnya ini adalah satu, terpisahkan oleh Mid-Oceanic Ridge ini. Nah, ayat-ayat yang lain ini ditemukan beberapa seperti ini di pegunungan di Cina, ya. Ada warna-warni dari batuan-batuan. Itu sebenarnya sudah disinggung dalam Al-Quran, bahwa di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Ini mengatakan bahwa ada warna-warna di dalam zona vulkanik atau magmatic arc, magmatik, itu adalah mineral-mineral. Jadi kalau kita mau mencari mineral-mineral itu berada tempatnya ada di situ. Jadi seolah-olah kalau batuan atau mineral itu punya habitat masing-masing. Jadi tempat tinggalnya ada di tempat masing-masing. Nah, ini kita kembali ke yang tadi, bahwa kita mempelajari tanda-tanda ayat-ayat Allah di alam semesta ini bukan sekadar mencocok-cocokkan, tapi kita menyadari bahwa ayat-ayat itu pasti akan terbukti, walaupun tidak bisa dibuktikan oleh manusia saat ini, tetapi manusia yang lain akan membuktikannya. Sampai suatu saat semua manusia akan membuktikannya ketika sampai pada kehidupan yang lain.
Nah, kita lihat di perjalanan dakwah Nabi Muhammad selama 23 tahun. Di situ ada ayat-ayat Allah yang langsung terbukti saat kerasulan Nabi masih hidup. Kemudian ayat-ayat Allah yang terbukti jauh setelah Nabi wafat. Kemudian ada ayat-ayat Allah yang terbukti saat manusia masih hidup, tapi sebagian individu sudah meninggal. Kemudian nanti ada ayat-ayat Allah yang akan terbukti saat manusia mati, alam barzah dan sebagainya. Kemudian ada ayat-ayat Allah yang akan terbukti saat manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Seperti itu. Nah, pelajaran dari kita mempelajari bumi, kita mengetahui bahwa ada hubungannya geologi dan sunatullah. Zonasi sebagai habitat mineral, bahan galian, energi. Kemudian kita belajar struktur sedimen, permukaan jenis, tayamum dan sebagainya. Nah, dalam kajian mekanika tanah ada yang namanya permukaan jenis. Setiap benda ini ada bisa dihitung permukaan jenisnya. Ya, semakin kecil suatu butiran, permukaan jenisnya semakin besar. Ini konsep ini ternyata kalau kita hubungkan dengan tayamum itu dengan debu. Kenapa dengan tayamum itu bisa dikatakan bersih? Ternyata debu ini ukurannya paling kecil, sangat kecil. Itu permukaan jenisnya besar. Permukaan jenis yang besar itu kalau ada air atau lembab, dia akan daya hisapnya akan besar juga. Sehingga kalau kita tayamum dengan debu, kita bisa melihat kotoran-kotoran itu bisa terbuang. Nah, kita lihat kembali ini hasil dari peta lengkai samudra ini berkembang lagi menjadi teori-teori yang lainnya. Seperti Tuzo Wilson, dia menemukan bahwa ada yang namanya hotspot istilahnya, itu khusus di Hawaii. Jadi Hawaii ini ada satu tempat, bukan mitos, tapi memang di situ ada spot magma sudah keluar. Nah, kemudian karena bumi ini bergerak, magma yang muncul dia akan bergerak, kemudian membeku, kemudian muncul lagi dan bergerak lagi. Kalau kita lihat di sini pergerakan dari kulit buminya ini mengarah ke arah Jepang, mulai dari Hawaii, kemudian sampai ke batuan-batuan yang sudah membebunya, dia mengarah ke arah Jepang. Yang paling tua ini, paling muda yang ini, tempat munculnya dari hotspot itu. Nah, Wilson ini mengakui konsep continental drift, pergerakan benua, dan meyakini adanya transform fault dengan mempelajari Hawaii. Nah, konfigurasi dari struktur kerak bumi ini dalam tektonik itu ada yang bergerak terpisahkan, memisahkan, seperti mikrosonic ridge. Ada yang saling bertumbukan, itu termasuk di Indonesia juga ini saling bertumbukan. Ada yang saling berpapasan, ini garis-garis yang memisahkan di mikrosonic ridge ini termasuk yang berpapasan semacam ini, transform fault. Ini contoh transform fault. Ini tumbukan konvergen
kalau lempeng benua dengan lempeng benua dia akan membuat suatu pegunungan, contohnya di Himalaya. Tapi kalau kontinental crust dengan oceanic crust ini akan membuat zona-zona gunung api dan sebagainya. Model dari Jawa Barat, Bangsalan seperti ini. Nah ini kita lihat nih di sini mid oceanic ridge, magma sudah keluar. Ini kemudian dari kerak samudra ini dia bergerak, bertemukan dengan kerak benua, dan ini karena berat jenisnya lebih berat, dia akan menyusup atau menunjam di sini. Tunjaman ini kemudian bergabung dengan bagian yang panas di bawahnya sehingga melebur kembali. Nah, di sini ada bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang paling retak dengan adanya tumbukan. Nah, retakan inilah nanti akan menjadi jalannya magma keluar sehingga jadi gunung api di sini. Nah, ini gambar yang di ini sebelah kanan ini dari lempeng-lempeng tektonik ini dicirikan oleh zona gempa, warna zona gempa, atau juga dicirikan oleh banyaknya rangkaian dari gunung api, hampir bersamaan. Nah, Indonesia terkenal di sini ada dua yang merah ini, Krakatau dan Tambora. Di sini ada Pinatubo dan seterusnya ini Hawaii. Hawaii, kemudian ini batuan-batuan yang membukunya yang bergerak nih, kita Jepang sini. Nah, kemudian ini zona antar tumbukan lempeng ini memberikan zona gempa, zona gerakan tanah, zona vulkanisme, zona magmatisme dan mineralisasi, dan zona limpahan hidrokarbon. Jadi yang disebutkan tadi habitat dari tempat tinggalnya mineral dan sumber daya energi ini tidak lepas dari struktur dari tektoniknya. Kalau kita mau mencari emas, kita tidak akan mencari di backup basin. Backup basin ini adalah tempat tinggalnya hidrokarbon. Kita mencari emas ada di sekitar sini di magmatic arc. Sini ada mineral-mineral yang emas, perak, tembaga sini. Kemudian kalau kita mau mencari batuan-batuan yang metamorf, tidak ada di sini, tetapi akan bergerak ke arah yang berlawanan, di arah yang berbeda di bagian front arc basin sebelah sini. Ini daerah yang metamorf. Nah, ini model dari penampang utara selatan Jawa Barat. Nah, di bagian ini adalah tempat banyaknya migas berkumpul di sini. Ini lebih jelas lagi. Di sini kalau kita mencari mineral ada di sini. Kemudian ini hidrokarbon. Di sini juga ada kemungkinan hidrokarbon, tetapi lebih sedikit. Kebanyakan ada di sini. Ini pengaruh dari tumbukan antar lempeng ini. Ini nikel, krom ada di sebelah sini. Oke, ini beberapa informasinya bisa dilihat di situs, beberapa situs.
Nah, kita bisa melihat di sini struktur sedimen gradient bedding. Yang normalnya adalah ini nih. Butiran-butiran yang berat itu dia akan terdapat di bagian paling bawah. Kalau butiran-butiran yang berat kemudian dia berubah menjadi seperti ini, yang halusnya ada di bawah, ini berarti sudah ada sesuatu disebut dengan inverse grading. Nah, sesuatu ini bisa terjadi kemudian ada pembalikan struktur dan sebagainya. Oke, barangkali sampai sini ada pertanyaan tidak? Kita bisa dibuka diskusi. Baik, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand. Nanti akan dipersilakan untuk membuka mic-nya untuk bertanya. Silakan kepada teman-teman. Mungkin masih belum ada. Oke, jadi ada keuntungan bagi para mahasiswa kalau kita belajar biologi, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada sang penciptanya. Di lapangan nanti kita bisa mendapatkan objek-objek biologi yang bisa langsung kita berpikir lebih jauh lagi mengenai penciptaan bumi ini, dan kita bisa langsung mengakui bahwa adanya kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, barangkali kalau tidak pertanyaan, saya ingatkan kembali bahwa pembahasan ini bukan berarti mencocok-cocokkan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Tetapi sains ilmu pengetahuan itu berkembang setelah adanya perkembangan dari alat-alat untuk mengetahui mengenai alam semesta ini, terutama alat-alat dari biofisika. Dengan alat biofisika, kita bisa mendapatkan pemetaan lantai samudra. Kemudian dengan alat biofisika juga kita bisa menemukan apa yang ada di bawah permukaan bumi ini tanpa kita masuk ke dalamnya, tetapi cukup dengan sensor dari alat-alat. Semakin canggih alat-alat itu, semakin kita mendapatkan informasi-informasi. Nah, mengenai Al-Quran sendiri, Al-Quran itu tanda-tandanya sudah dikemukakan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bedakan dengan sains tanda dengan sains ilmu pengetahuan. Tanda-tandanya sudah dikemukakan oleh Al-Quran agar manusia itu berpikir lebih jauh lagi. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti bahan atau materinya akan saya kirimkan ke Lais atau ke Arkan. Baik, terima kasih kepada Pak Zulfialdi yang telah memaparkan materi mengenai ayat-ayat yang ada di bumi dan di alam semesta. Tadi telah kita dengarkan dari awal, mulai dari ayat kauniyah dan ayat kauliyah, sampai ayat kauniyah yang berkaitan dengan ilmu kita, yaitu ilmu geologi. Mungkin langsung kita lanjut aja ya Pak ke sesi tanya-jawab. Ini sudah ada Rafino yang ingin bertanya.
Mungkin kepada Rafino dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Zulfialdi atas materinya yang sangat bermanfaat dan ilmu-ilmu baru yang bisa saya dapatkan. Saya ingin bertanya, Pak, apakah di dalam Al-Quran atau di hadis ataupun dalam kitab-kitab ulama lainnya, adakah larangan untuk mempelajari tanda-tanda kehidupan selain di planet bumi ini dan makhluk-makhluk yang tinggal selain di planet bumi ini, Pak? Bila tidak ada, bagaimana bagaimana kita ke depannya sebagai geologis untuk mempelajari tanda-tanda kehidupan berdasarkan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab Islam terdahulunya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab saja ya. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih karena mengenai apakah ada kehidupan di selain di kita gitu ya, di alam semesta, planet dan sebagainya. Sebetulnya secara tersirat sudah dikemukakan oleh dalam Al-Quran itu kepada kaum jin dan manusia, silahkan bisa menjelajah alam semesta ini. Itu syaratnya ada kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan sudah ada ilmu pengetahuannya, kemudian ada peralatan-peralatan sains dan teknologi yang sudah canggih, silakan saja pelajari. Itu sudah diperbolehkan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana dunia barat, Amerika, Eropa, Rusia, dia membuat suatu pesawat yang keluar angkasa, kemudian memberikan sinyal-sinyal ke stasiun bumi, sehingga di stasiun bumi ini sensor-sensornya dilihat, kemudian dianalisis hingga kita bisa menemukan bagaimana kondisi di Mars, bagaimana kondisi di bulan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi seperti kita lihat di awal di pertengahan slide ini, planet-planet itu tidak hanya Mars, tapi ada juga planet-planet yang lain yang lebih jauh lagi. Nah, selama ini yang dipelajari itu baru Mars, dengan informasi bahwa di Mars itu pernah ada aliran air dan sebagainya, kemudian menjadi kering dan sebagainya. Itu dipelajari. Nah, selama kita mendapatkan indikasi boleh mempelajari itu dengan kekuatan pengetahuan, ya kita bisa memanfaatkannya. Tetapi tujuannya tetap semakin menguatkan keimanan kita. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan, ada yang teman-teman yang bisa menambahkan, bisa diskusi. Oke, kalau cukup, barangkali yang lain. Mungkin tadi langsung ke Hamzah. Tadi Hamzah raise hand. Boleh Hamzah untuk bertanya. Silakan. Jadi terima kasih Pak atas materinya tadi. Mungkin saya Hamzah dari angkatan 2019. Jadi yang mau saya tanya itu gini Pak. Belakangan ini kan terutama karena media sosial ya Pak ya. Banyak orang-orang yang misalkan kurang mengerti di suatu disiplin ilmu tertentu gitu, sering mengaitkan fenomena alam yang terjadi itu dengan apa yang ada di Al-Quran itu melalui ilmu cocokologi tadi itu Pak. Misalkan nih Pak, kita sebagai akademisi gitu ya,
yang ada di Fakultas Teknik Geologi Unpad ini, caranya bagaimana sih biar kita itu meningkatkan giroh buat melakukan penelitian yang didasarkan dengan Al-Quran ini, Pak. Terutama ada yang ada di fakultas kita sendiri. Mungkin itu sih, Pak. Ya, barangkali kalau kita sih sendiri ya sebagai orang akademisi ya, kita mempelajari bumi, mengkaji bumi, geologi ini, indikasi-indikasi untuk mempelajari lebih mendalam agar kita semakin meyakini. Itu kita salah satunya kita yakini bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya. Jadi di alam semesta ini, di bumi ini, geologi terutama ketika kita menemukan suatu sampel batuan itu pasti ada ukurannya. Batuan satu dengan batuan yang lain itu berbeda, ukurannya itu pasti berbeda juga. Misalnya kita mempelajari suatu batuan geotermal, batuan itu ada terukur itu ininya apa indikasi titik cair dari batuan itu terukur. Kemudian kita mempelajari batuan yang berbeda, itu juga terukur dari besar butirnya misalnya dari grain size analysis, atau misalnya dari unsur kimianya itu terukur. Nah, setiap benda ini mempunyai satu yang unik yang bisa diteliti dengan indikasi tadi bahwa segala sesuatu mempunyai ukurannya. Nah, sebagai geologis, kalau saya lebih mendalami misalnya di masalah-masalah geoteknik, mekanika tanah misalnya. Nah, dari kajian-kajian mekanika tanah, kita menemukan batuan atau tanah ini dengan ada angka-angkanya. Itu menandakan bahwa satu sampel itu unik. Kita bisa menceritakan dalam satu batuan ini bagaimana sifat-sifat dari batuannya itu bisa dipelajari lebih jauh dengan hasil dari analisis lab yang terukur tadi, ada ukuran-ukurannya. Bagaimana hubungan misalnya kadar air suatu material dengan kekuatan suatu material. Itu bisa lebih jauh lagi nanti. Bagaimana hubungan kekuatan material tersebut, misalnya patahan atau longsoran dengan keberadaan dari air, kadar airnya gitu. Itu bisa dipelajari sehingga nanti kita bisa menemukan bagaimana misalnya kenapa longsoran itu terjadi pada musim hujan. Itu bisa ada rangkaian ketika curah hujan yang bisa diukur, kemudian masuk ke dalam tanah, infiltrasi bisa diukur juga. Infiltrasi itu mengubah misalnya sifat fisik tanah dan sifat mekanika tanah yang ada ukurannya. Misalnya kohesinya bisa diukur, biasa dalamnya bisa diukur, bobot isi tanah bisa diukur. Nah, yang variabel itu akan merupakan bagian untuk menghitung kestabilan lereng, faktor keamanan lereng yang bisa diukur juga. Sehingga nanti kita bisa menemukan bahwa curah hujan sekian itu akan menghasilkan faktor keamanan sekian. Curah hujan sekian akan menjadikan suatu lereng akan longsor atau stabil atau labil, atau kritis dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh bahwa dalam ilmu geologi kita bisa menemukan bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada penciptanya. Apalagi kalau misalkan nanti kita hubungkan dengan ayat-ayat mengenai indikasi bahwa longsoran itu seperti apa.
Mungkin itu Hamzah. Oke, terjawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada para penanya dan terima kasih juga kepada Pak Zulfialdi yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk sesi tanya jawab, mungkin sudah habis. Mungkin Kang Hamzah tadi terakhir yang untuk yang bertanya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa menghubungi panitia yang akan nanti mungkin akan ditanyakan secara personal kepada Pak Zulfialdi. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu kuis. Kuis ini nanti akan dibacakan oleh saya terkait materi yang tadi. Dan nanti bagi yang ingin menjawab, boleh raise hand. Nah, untuk yang dapat menjawab 2 pertanyaan ini, nanti akan ada hadiah yang akan diberikan oleh panitia nantinya. Berupa saldo GoPay, seperti itu. Boleh. Ya bagus tuh. Ya, Pak. Nanti ketahuan nih, Pak. Nanti saya tambahin nih, juara satunya saya tambahin ya. Baik, Pak. Boleh teman akal-akal Tete ya. Nah, mungkin langsung untuk pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu, apakah yang dimaksud dengan ayat kauniyah? Boleh kepada Kang Teteh yang bisa menjawab, silakan raise hand dan nanti boleh langsung dijawab aja pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan ayat kauniyah? Mungkin Kang Hamzah bisa jawab nih, Kang Hamzah. Wes, Kang Naufal. Boleh, Kang Naufal. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di ayat kauniyah ya, Ya, betul. ayat yang berupa alam semesta dan semuanya di dalamnya, yang menceritakan. Kalau nggak salah sih. Ya. Bagaimana Pak Zulfialdi jawabannya? Benar atau salah? Oke, karena mungkin koneksinya di tempat Pak Zulfialdi. Untuk Kang Naufal jawabannya benar. Terima kasih untuk Kang Naufal yang telah menjawab. Nanti boleh Kang Naufal untuk menghubungi panitia yaitu Hamzah atau saya sendiri. Baik, terima kasih. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua untuk Kakak Teteh yang masih ada. Pertanyaan kedua yaitu, pada Al-Quran surat berapa serta ayat berapa disebutkan bahwa gunung-gunung juga bergerak bagaikan awan? Diulangi, pada Al-Quran surat serta ayat berapakah disebutkan bahwa gunung-gunung juga bergerak bagaikan awan? Boleh Kang Teteh yang tahu bisa raise hand. Lumayan nih, dapat saldo GoPay buat beli Gomilk. Gantian ya Kang Noval ya. Yang jawab, jangan Kang Noval lagi. Boleh Kang Rafino. Maaf ya Kang Tikfar, Kang Rafino duluan yang raise hand. Boleh Kang Rafino jawab. Ya, baik. Bismillah. Kalau tidak salah tadi itu surat ke-27, Ya. ayatnya 88. Surat An-Naml ya, Bang, 27 itu. Baik. 100 buat Kang Rafino.
nanti dari Kang Rafino boleh menghubungi panitia atau menghubungi saya sendiri di line maupun WhatsApp. Baik, sudah berakhir sesi kuis tanya jawab serta pematerian oleh Pak Zulfialdi. Mungkin dari Pak Zulfialdi ada 1-2 kata-kata untuk menutup. Oke, sebentar. Tadi yang menjawab itu siapa saja? Naufal, Pak. Naufal dan Rafino. Naufal dan Rafino. Ya. Angkatan berapa, Naufal? 18, Pak. 19. Rafino? Saya 2019, Pak. 19. 2018 berarti udah pemetaan pendahuluan ya? Iya, Kalau sudah, Pak. Sudah pemetaan belum 2019? Belum, Pak. Belum. Oke. Nanti saya tambahkannya Rafino dan Nova. Ada buku manajemen pemetaan biologi. Nanti lewat Rais atau lewat siapa? Saya minta alamat Nova sama Rafino. Nanti saya kirim bukunya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Nanti kirimnya ke via WA. Nanti saya kirim bukunya. Ya, saya kira nanti untuk kedepannya kajian-kajian mengenai sains ini tidak hanya untuk biologi. Orang biologi juga bisa mempelajari hubungannya bagaimana dengan kedokteran misalnya, atau dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi kita bisa join dengan fakultas yang lain gitu. Jadi tidak hanya ilmu untuk geologi saja, tapi juga kita bisa memperluas pengetahuan kita untuk mempertemukan keyakinan kita dan untuk menambah silaturahim dengan fakultas-fakultas yang lainnya. Kemudian nanti coba panitia bisa menghimpun alumni-alumni dari Gema. Saya dengar juga bahwa ada pengajian dari alumni Gema, dari mantan-mantan ketuanya itu digabungkan, ada pengajian per minggu. Nah, nanti juga bisa dihimpun siapa saja yang biasa memberikan kajian. Mulai dari yang saya tahu itu ada 8 angkatan dan 1 ada 2 orang. Angkatan 90-an ada yang benar-benar jadi ustadz, ada yang belajar di Al-Azhar dan sebagainya. Kemudian ada yang mengumpulkan ini anak-anak mantan ketua Gema itu mengadakan pengajian, itu juga ada. Pernah dengar tidak orang-orang itu? Ada namanya Kang Randy, ada namanya Kang Agah, Kang Dioni, Kang Dani. Itu coba nanti ditelusuri ya, supaya nanti silaturahim tetap terjalin dengan para alumni. Mungkin itu saja yang saya titipkan. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Zulfialdi. Terkait sarannya nanti kita tampung ya, Pak. Insya Allah akan kita coba hubungi pada alumni-alumni Gema yang lainnya. Mungkin terakhir untuk penutup pada materi pada kajian kali ini, kita dapat berdoa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Pak Zulfialdi yang telah memberi materi pada kajian ilmiah pada hari ini, juga kepada Kang Teteh yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kali ini. Saya Tafakur, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Zulfialdi. Terima kasih Pak Zulfialdi. Nanti ya Nova sama Rafino ya, saya minta alamatnya ya. Baik Pak, siapa? Ya.
Terima kasih Pak Zulfi Terima kasih dan semuanya. anak-anak dari Gema. Makasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Kak Pak. Fikri. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semuanya. Selalu dijaga Oke, kesehatannya ya. Ya, Assalamualaikum. Saya pamit. Ya, Baik, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini bagaimana ini, Pur? Dapat buku hoki bet. Ini orang harus ngasih ini ke Wane. Mantap, mantap. Mantep bisa Ya, aja. ya nomor. Parah sih Muno, kenapa nggak pasing-pasing ke aing jawabannya, euy? Jangan. Oh, kebetulan ini. Tolonglah. Guys, aku sebenarnya cukup bangga kamu datang, Mas Fikri. Subhanallah, aku tuh sudah Subhanallah. Sama ini ada Mrs. Tiwi ya di sini. Sama ada Roselin. Ya, live aja. Ya. Sia sebut sih Mun. Good afternoon, Mrs. Tiwi. Tiwi, May I Tiwi. speak with you? May I speak with you, Mrs. Tiwi? Are you standby, Tiwi? Do you still stand by on your laptop, on your Zoom, Tiwi? Tiwi. Wah, kebiasaan kelas Tiwi ini. AFK, Tidur nih. bro. Ya udah, makasih ya, guys. Oke, makasih Pik. Yoi, makasih ya. Oke. Aku izin live duluan ya. Oke. Jangan lupa GoPay dikirim-kirimin ke orang-orang, hey. Siap. Oke. Tiwi, maaf Pak Ingkik ya. Dah, Hamzah, boleh. Pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau Punten Kang, tadi dokumen